من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأمر الأجر يا الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Daibin yang dirahmati Allah, yang saya sayang karena Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat yang mulia, dengan ungkapan kalimat yang suci, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan umur yang barokah manfaat, dengan bukti kita dihadirkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya dan diberikan kesabaran, keikhlasan insya Allah, sehingga kita masih bertahan bersabar untuk bersama-sama kita mengaji, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan untuk kita semuanya, diringankan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di jalannya sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat salam Allah senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang bahasan fikih, ngaji fikih. Apa itu fikih? Fikih yaitu ilmu cara beribadah kepada Allah supaya sah. Namanya fikih, cara beribadah kepada Allah supaya sah ibadahnya, itu fikih. Kalau tauhid yaitu belajar tentang keesaan Allah. Kembali lagi, makanya fikih penting, tauhid apalagi. Kalau kita fikihnya berantakan,
ya otomatis ibadahnya berantakan juga. Kalau fikihnya tidak memenuhi aturan syarat rukunnya, maka ibadahnya tidak sah. Maka manusia, seorang muslim, jadi yang dicari, yang diusahakan itu tadi, supaya sah ibadahnya. Kalau masalah diterima atau tidak, itu haknya Allah. Yang penting kita harus supaya sah ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis sholati, syarat sahnya sholat, yaitu taharatul badani minal hadatsain. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu bisa sah, nanti jalannya yang pertama sah, yang kedua keterima. Yang pertama sah, yang kedua keterima. Supaya sah sholatnya, yang pertama yaitu suci badannya dari 2 hadas. Bukan bersih ya, bukan bersih tapi suci. Kalau bersih itu pokoknya kelihatan bagus nih, bajunya bagusnya putih atau merah, hijau, hitam, bagusnya, tapi belum tentu suci. Maka untuk fikihnya yang diutamakan suci, suci badannya, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tadi habis buang air besar, kita bersihkan, berarti itu harus berwudu. Kalau sholat harus wudu. Dan juga yang kedua, hadas besar, junub, habis junub, maka harus mandi besar. Jadi hadas kecil dan hadas besar, supaya sah sholatnya, maka itu tadi kita perhatikan badannya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besarnya sudah selesai, tapi hadas kecilnya belum diselesaikan, belum wudu, mau sholat tidak pakai wudu, maka tidak sah sholatnya. Kalau sholatnya aja tidak sah, ya tidak harapan diterima. Lalu yang keduanya, wa taharatul badani, suci badannya. Kalau yang disebut suci berarti tidak kena najis. Suci berarti badannya tidak kena najis. Tadi saya habis pipis, tadi kayaknya saya belum cebok, berarti itu badannya kena najis, maka harus disucikan dulu. Tetapi pipisnya tadi pagi, kalau sore kan sudah kering,
Kalau sudah kering bagaimana? Tetap najis, namanya najis hukmiyah. Tetap biarpun sudah kering, tidak kelihatan, tetap harus dibersihkan. Ini yang permasalahannya kan di sini. Nah, mohon maaf ini juga nih kita wabil khusus kaum laki-laki. Kaum laki-laki ini kan seenaknya kan, kebelet pipis sudah mencari apa di bawah pohon, pipis di situ. Pantesan pohonnya apa sih? Makanya kalau pipis makruh hukumnya pipis di bawah pohon yang berbuah, kencingi makruh. Buahnya mestinya manis, ada rasa-rasa pesingnya ya. Berarti ada yang meresap di situ. Sekali lagi suci, badan suci. Jadi habis pipis harus disucikan, dibersihkan. Biarpun sudah kering, tidak kelihatan, najisnya tidak kelihatan, tapi barangnya ada, berarti sucikan. Wasaubi juga tak kalah pentingnya, ibu-ibu juga ini, mohon maaf juga nih ibu-ibu yang punya anak kecil, kan sudah lumrah wajar kalau anak-anak kita habis kita gendong terus pipis ngompol. Nah, di situ berarti kita kena najis, maka harus kita bersihkan, kita sucikan, kita sucikan. Wah, ini tadi habis gendong anak atau gendong cucu, digendong pipis sehingga nembus ke badan kita, maka kita harus kita sucikan badan, maka badan harus suci dari najis. Wasaubi. Terus yang ketiganya pakaian harus suci. Nah, ini saya ulang lagi. Pakaian harus suci. Suci di sini kita harus perhatikan dari awal mula cara mensucikan tadi sudah sesuai aturan agama, aturan syariat agama apa belum? Nah, mohon maaf ini semuanya saya ulang-ulang lagi ini. Kalau zaman sekarang kan nyucinya di rumah ini. Di rumah sudah tidak ke sungai lagi, ke rumah, di rumah. Jadi lebih enak lagi ada mesin cuci, gitu kan? Langsung masukkan mesin cuci. Ada mesin cuci yang otomatis atau yang manual. Kalau yang manual habis digiling, masukkan lagi ke pengeringnya. Kalau yang otomatis tinggal pencet aja sudah, tinggal tunggu 1 jam, sudah tinggal jemur. Permasalahannya begini, ini yang paling umum terjadi dan juga biasa terjadi. Jadi ada dua, umum terjadi dan biasa terjadi. Orang-orang kalau mencuci itu biasanya langsung masukkan mesin cuci, kasih sabun, digiling.
giling duk, yang manual kalau sudah selesai taruh di pengering. Kesalahannya di situ, kesalahannya. Mohon maaf nih, karena ini aturan fikihnya itu tadi supaya ibadah kita sah. Nanti kan mengkhawatirkan ibadah mulai balik dicatat di dalam catatan amal, mulai balik sampai meninggal ibadah terus kelihatannya, tapi di sini masalah perkara atau masalah najis tidak kita perhatikan, maka catatannya dalam catatannya tidak sah ibadahnya karena najis. Jadi apa masalahnya? Masalahnya di situ. Naruh pakaian, taruh di mesin cuci, langsung kasih sabun. Tunggu sampai selesai, nanti tinggal jemur. Nah, itu yang salah. Di situ bisa terjadinya baju pakaian kita bisa jadi najis, apalagi dicampur dengan pakaian anak-anak kita. Di mana titik najisnya? Titik najisnya di sini. Anak kita kan biasa pipis sembarangan kan? Mungkin anak yang kelas kelas 5 udah habis main bola coba mojo pipis raja pakai. Udah peringatan, sudah baju taruh, Bu, ini baju yang kotor di sini, Bu. Nah, ibunya langsung masukkan mesin cuci, kasih sabun, giling, jadi sudah. Nah, itu menjadikan pakaian kita pakaian najis semuanya. Padahal sumbernya satu tadi yang dipakai anaknya, kencing tidak cebok tadi. Giling jadi najis semuanya, punya bapaknya najis, ibunya najis, kakaknya najis juga, punya mbahnya juga ikut najis. Nah, supaya tidak najis bagaimana? Nah, supaya tidak najis itu taruh di mesin cuci, ya. Airnya dipenuhi airnya, habis itu jangan dikasih sabun, kasih air mutlak atau air suci yang mensucikan. Nah, kasih airnya penuh, giling, digiling. Kalau sudah digiling satu kali, buang airnya. Dibilas satu kali lagi dengan air suci, dengan air tadi tidak dicampur, penuhi lagi, giling lagi, dibuang airnya. Lah yang ketiganya sudah kasih air lagi, kasih sabun, sudah suci. Nah, caranya seperti itu, Pak. Apakah itu tidak mubazir, Pak? Mubazir, apa bedanya mubazir dengan yang seperti itu? Kalau mubazir itu membuang sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bermanfaat tapi sia-sia. Tapi kalau menyuci kayak gitu tidak sia-sia, itu yang bermanfaat, yang diridhoi Allah. Ini maaf saya ulang-ulang karena kalau cuma satu kali, mohon maaf ya, dalam pertemuan majelis taklim seperti ini dulu saya diingatkan sama guru saya dulu, dalam suatu majelis memang yang datang banyak, tapi juga di situ banyak juga yang hadir cuma jasadnya yang hadir. Jasadnya yang hadir,
tapi hatinya tidak hadir, hatinya nyangkut ke sana, hatinya lagi ke sana-sana, sehingga ada pelajaran kajian yang penting, nyampe rumah tetap aja tidak. Maka solusinya yaitu kalau ada masalah yang penting kayak gini, masalah najis, diulang lagi, supaya nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmunya nancep dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suci semuanya. Sekali lagi ya, seperti itu, karena pernah saya juga begitu saya terangkan, itu tadi pertanyaan, Pak, kalau begitu Pak, apakah tidak mubazir Pak? Saya membuang air sekian banyak Pak. Itu tadi saya terangkan, tidak. Yang namanya mubazir itu kan membuang, menyia-nyiakan sesuatu yang tidak berguna. Mestinya dia ada gunanya, tapi disia-siakan atau dibuang, itu mubazir. Tapi kalau seperti ini tidak mubazir. Ini yang manfaat, ini yang diridhoi Allah. Ya, sekali lagi seperti itu cara mencucinya. Ini biasanya yang sering bahkan mencuci ini kan biasanya ibu-ibunya. Makanya harus diperhatikan seperti ini, supaya baju kita untuk ibadah bisa sah dan nanti akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadahnya sudah sah, sudah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal makani, yang keempatnya yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempatnya wal makani, tempatnya harus suci. Jadi syarat sahnya sholat kita itu jadi sah kalau tempat yang kita pakai sholat itu suci dari najis. Biasanya kalau pakai lantai ya dilihat lantainya najis apa enggak. Oh, enggak najis, disuci, sah ibadah. Tapi jeleknya apa? Jelek sudah, aduh dulu jelek, pokoknya jelek tidak pengaruh, tidak masalah. Yang jadi pertanyaannya suci apa tidak. Kalau jelek tidak pengaruh, jelek tidak pengaruh. Dulu sahabat Abdullah bin Jabir, ini kan sahabatnya Rasulullah. Kalau sekarang mungkin bahasanya dihina, diolok-olok, dibully dengan generasi seterusnya. Jadi bagaimana? Ini masa sahabatnya Nabi sholat kok pakaian seperti itu? Bahasanya seperti itu. Ini sahabatnya Nabi kok sholat kok seperti itu? Nah, maksudnya bagaimana? Sahabat Abdullah bin Jabir itu sahabatnya Rasulullah yang tahu persis. Maka dijawab oleh Rasulullah, baik. Kalau sekarang kan baik, jamaah pendatang, jamaah baru. Yang tahu sholatnya Rasulullah itu saya, kamu belum air. Cara sholatnya Rasulullah ya seperti ini. Seperti itu apa? Artinya Abdullah bin Jabir itu sholatnya sederhana, pakai sarung, sudah.
pakai sarung saja. Jadi terus bajunya diserempangkan kayak orang ihram, pakaian tawaf. Nah waktu itu yang negur itu orang-orang yang sudah pakai serbannya besar, pakai jubahnya. Abdullah sudah menjaga kalau sholat. Rasulullah kalau sholat seperti ini, yang lebih tahu itu aku, bukan kamu. Aku pernah ikut Rasulullah perang jamaah ngaji. Kalau kalian tidak pernah. Artinya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kembali lagi masalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang keempat yaitu tempatnya harus suci. Kalau jelek tidak masalah. Kemarin saya itu habis pulang, baru datang tadi malam sambil belajar di perjalanan. Ada musola itu yang bagus, masjid yang bagus juga banyak. Ada yang masjidnya jelek, apalagi suronya jelek, musolanya jelek, langgarnya jelek. Kok jeleknya? Tapi masalah ibadah ini bukan masalah jelek bagusnya, tapi yang dimasalahkan suci atau tidaknya. Itu, wah, biar jelek ini suci, udah, maka pakai. Sholatnya sah karena tempatnya suci, bukan jeleknya. Karena sholatnya di pinggir hutan, musolanya kecil, sajadahnya juga sudah usang, sudah sesuai sama musolanya. Ini yang dimaksud di sini, bukan bagusnya, bukan baiknya, tapi suci atau tidaknya. Maka itu tadi, kalau kita beribadah sholat, dilihat kita sudah suci dari 2 hadas apa belum? Terus badan kita sudah suci apa belum? Pakaian kita sudah suci apa belum? Bagaimana cara mensucikan? Dan tempat kita bagaimana, sudah suci apa belum? Itu kalau sudah suci maka ibadahnya sah, sholatnya sah. Sudah tidak usah ragu-ragu, tidak usah mamang lagi, tidak usah syak lagi. Jadi sudah sah ibadahnya. Fataharatul badani wa sawmi wal makani minal khobasi. Dari semuanya harus suci dari najis. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu sholatan bi ghairi tahurin. Dalilnya sabdanya baginda Nabi, yaitu Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang tanpa suci. Sholatnya yang tidak suci itu tadi, tidak suci pakaiannya, ataupun tempatnya, ataupun badannya, ataupun dia tidak suci dari salah satu hadas, 2 hadas, hadas besar atau hadas kecil, maka tidak diterima. Tapi kalau semuanya sudah suci, maka sah ibadahnya. Kalau sudah sah, maka insya Allah terima ibadahnya. Satrul aurati liqali sallallahu alaihi wasallam idza shallaita fi thawbin wahidin.
Fa in kana wasi'an fala tahif bihi wa in kana dhayyiqan fattazir bihi. Nah, di sini. Yang kedua yaitu syarat sahnya aurat, syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau tadi kan masalah kesucian, baik badan, tempat pakaian, atau tempatnya suci. Yang kedua yaitu syarat sahnya sholat menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Auratnya tertutup. Nah, di sini sabdanya baginda Nabi atau dalil hadisnya, apabila kalian melaksanakan sholat punya baju yang lebih, maka faltakhif bihi. Yang pertama pakai sarung, kayak kita di sarungan. Habis itu faltakhif bihi. Yang keduanya pakai selendang. Pakai selendang. Selendang itu pakaian ihram. Pakaian ihram itu kalau pakaiannya lebih. Wa ikana dhayyiqan fattazir bih. Kalau pakaiannya tidak mencukupi, tidak punya pakaian yang lebih, sarungan tok, cuman pakai sarung itu sudah cukup. Nah, makanya itu dalam kisahnya Abdullah bin Jabir sholatnya pakai sarung, dibully lagi, dibilang sahabat Nabi sholat pakai sarung tok aja, pakai sarung. Padahal pakai sarung sudah sah sholat. Artinya sahabat Abdullah bin Jabir itu menunjukkan sholat itu masalah pakaian jangan memberatkan. Tidak harus pakai serban, pakai jubah, tidak harus begitu. Itu tidak wajib. Yang wajib menutupi aurat. Kalau pakai sarung, pusatnya sudah tertutup, pakai sarung sudah tertutup, pusatnya sudah cukup. Pak, tidak pakai baju, tidak apa-apa. Tidak pakai kaos, tidak apa-apa. Kelihatan Pak, tidak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup. Auratnya laki-laki mulai lutut sampai pusat. Berarti pusat ke atas kelihatan, tidak apa-apa, bukan aurat, sah sholatnya. Jadi sahabat Abdullah bin Jabir, supaya kan waktu itu masih banyak orang-orang yang miskin, yang belum punya baju untuk pakaian sholat, dikhawatirkan memberatkan. Sholat itu harus pakai jubah, sholat itu harus pakai serban yang dibalut di kepalanya, bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Dan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Allah tidak menerima salatnya orang perempuan illa bi khimarin, kecuali dengan mukena. Kalau orang laki-laki sholat pakai sarung aja cukup sudah. Tapi sabdanya baginda Nabi, kalau orang perempuan sholatnya harus pakai mukena. Jangan, wah aku tak ikut bapak-bapak lah,
Nah, ibu-ibunya ini, aku mau ikut bapak-bapak, itu ada bapak-bapak sholat pakai sarung saja, saya juga pakai sarung aja, yang ke atas kelihatan. Nah, tidak boleh. Illa bi khimarin, kalau ibu-ibu sholat harus pakai mukena, auratnya tertutup. Mana auratnya perempuan? Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali illal wajah wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajahnya tidak usah tutup, tangannya tidak usah ditutup, tapi rambutnya harus tertutup. Nah, itu jadi orang perempuan tidak boleh mengikuti cara pakaiannya bapak-bapak, karena auratnya beda. Aurat perempuan mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau bapak-bapak atau laki-laki mulai pusat sampai lutut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah syarat sahnya sholat. Ma'rifatu dukhulil waqti wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, bekal ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.